Pancasila sebagai sistem filsafat. Halo, perkenalkan, nama saya Lucia Palangdamon dengan NIM 2301060039, kelas A semester 2, program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari Yunani atau filosofia. Terdiri dari kata phile yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta, kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Filsafat menurut para ahli yakni ada dua, yaitu Socrates dan Plato. Socrates yang bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Sedangkan Plato yaitu filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Yang berikut landasan filosofis. Landasan filosofis terdiri atas tiga, yakni landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang teori yang membicarakan. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopolaris atau monodualis, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Contoh konkret dari landasan ontologis Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menggambarkan keragaman bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam semangat gotong royong. Contoh lainnya lagi adalah kerukunan antar umat beragama, yaitu sikap saling menghormati dan toleransi antar umat pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani atau episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang memiliki arti pikir atau teori. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Contoh konkret dari landasan epistemologis Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini merupakan hasil dari perenungan dan pengalaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan aksiologis. Istilah aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, baik nilai moral, estetik, religius, maupun politik. Secara aksiologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem nilai. Contoh konkret dari landasan aksiologis Pancasila adalah penegakan hak asasi manusia, yaitu suatu upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia yang melekat pada diri setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, gender, atau status sosial. Penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu syarat untuk menjaga martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Contoh lainnya adalah pemberantasan korupsi, yaitu suatu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang
Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe.